Program Studi Magister Teknik Sipil atau PSMTS Universitas Labu Mangkurat Banjarmasin melakukan evaluasi dan revisi kurikulum melalui Loka Karya. Evaluasi dan revisi kurikulum melibatkan stakeholder termasuk di pemerintahan hingga swasta. Tujuannya agar para lulusan mampu berkontribusi besar dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Kalsel. Saat ini lulusan PSMTS sudah mencapai 666 orang yang hampir seluruhnya telah aktif baik sebagai SDM di pemerintahan maupun kontraktor hingga konsultan. Koordinator Prodi Magister Teknik Sipil mengatakan, revisi kurikulum ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memberikan jaminan kepada mahasiswa dan stakeholder agar setelah lulus nantinya mereka memiliki kompetensi dan ilmu yang dibutuhkan di dunia kerja. Kegiatan rutin yang kami lakukan tiap 5 tahun sekali. Jadi kurikulum PSMTS atau program studi Magister Teknik Sipil ini selalu kami sesuaikan, kami sempurnakan mengikuti perkembangan zaman. Nah biasanya paling maksimal sesuai aturan itu memang setiap 5 tahun. Nah tetapi kadang kami juga bisa melakukan revisi atau evaluasi kurikulum di tahun berjalan. Jadi misalnya terakhir kemarin ada revisi minor yang kami lakukan di tahun 2020 dan yang tahun ini 2023 ini adalah termasuk evaluasi atau revisi besar yang kami lakukan. Yang merupakan bagian daripada roadmap untuk menuju kita akreditasi pasca sarjana S2 program studi Magister Teknik Sipil. Dan disinilah artiannya dalam hal tersebut kita harus ada penyelarasan dari kurikulum yang ada untuk kesinambungan dari keperluan dan untuk masa depan. Tentunya adalah keperluan dari dunia usaha, dunia pendidikan. Ini mungkin terkait dengan kompetensi ya S2, lulusan S2 teknik sipil ULM ini bisa berkembang, artinya berkembang di semua lini, bukan hanya di bina marga, juga semua di BUMN. Seperti saya jujur aja lulusan ULM, tapi saya bisa menduduki ketua Dewan Pakar Nasional. Jadi ini sebagai motivasi untuk adik-adik saya, junior-junior saya bisa ULM ini bisa lebih berkembang lagi, baik dari pemerintah. Intinya bagaimana kompetensi lulusan Magister Teknik S2 bisa bergerak di bidang pemerintahan dan bisa memberikan solusi yang banyak di pemerintahan. Kemudian juga skill-skill yang perlu dikembangkan juga untuk di bidang pemerintahan seperti apa nanti, itu yang akan kami sampaikan. Apa Pak mungkin skillnya Pak yang perlu dikembangkan? Terutama skill di bidang mungkin software, di bidang teknik sipilan yang bisa diaplikasikan di bidang pemerintahan. Selain menghadirkan narasumber dari Disperkim Kalsel dan Dewan Pakar Nasional Intan Kindo, Loka Karya turut menghadirkan narasumber dari pihak kontraktor serta dari BMP TTSSI dari Fakultas Teknik Universitas Riau secara daring. FD Herlianti, Duta TV Banjarmasin.